zikir karena keutamaan pada hari-hari. Apalagi besok hari Senin jangan lupa puasa. Kemudian dari Selasa itu yang paling diutamakan, puasa Arafah. Di saat jamaah haji berada di Arafah, kita yang di luar Arafah puasa. Ya. Nanti ada rebunya salat Id dan nyembelih apa? Kurban. Fashalli li rabbika wanhar. Ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah itu kamu sholat, kemudian kamu sembelih onta. Wanhar itu tidak lain kecuali apa? Onta, bukan sapi, bukan kambing, apalagi ayam. Ini ada beredar di sebagian masyarakat, kalau tak mampu berkorban dengan ayam, kambing, sapi atau onta, maka boleh potong ayam. Ya, ini pendapat ganjil. Karena bahimatul an'am cuma 3, kambing, sapi, dan onta. Kenapa kalau Allah sebutkan fashalli rabbika wanhar, kamu sholat untuk Tuhanmu dan kamu potong hewan kurban onta. Kenapa onta? Karena itu nilainya paling mahal, paling tinggi. Harga onta itu Pak kira-kira 30 juta, 2 kali harga sapi. Nah, ini orang datang ke tempat jual beli kambing, sapi, dan yang lainnya, nanya yang paling murah mana? Lah, hanya yang paling murah. Kalau mau kurban, yang paling berharga, yang paling mahal. Apa yang paling mahal? Onta. Makanya pada waktu Nabi melaksanakan ibadah haji, haji itu perintahnya 9 Dzulhijjah. Tapi Nabi nggak berangkat karena dapat memberatkan umatnya. Bisa haji 2 kali itu kan berat, sekali aja berat. Ya. Makanya Abu Bakar Siddiq diperintahkan untuk memimpin haji tahun 9 Hijriah. Tahun 10 Rasulullah memimpin sendiri. Ya, berangkat dari Madinah tanggal 25 Dzulqa'dah. Rombongan dari Madinah ke Mekah 25 Dzulqa'dah. Ada jalan kaki, ada naik onta, ada naik keledai. Ya. Nyampe di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah, 9 hari. Sekarang orang berangkat haji cukup 9 jam. Itu kemudahan dari Allah dengan teknologi buatan manusia, pesawat aja. Sebelum itu tahun 60-an orang berangkat haji pakai kapal 4 bulan perjalanan dari Indonesia ke Jeddah. Sekarang udah mudah, dalam jam saja. Alhamdulillah sekarang ini jamaah haji berkumpul di Mekah di masing-masing tempat. Nanti besok tanggal 8 ya menjelang zuhur mereka berangkat ke mana? Ke Mina. Nabi di Mina sholat zuhur 2 rakaat tidak dijamak. Ya, kemudian sholat asar 2 rakaat tidak dijamak. Kemudian sholat maghrib pada waktunya, sholat isya begitu juga dijamak 2 rakaat. Baru nanti sholat subuh 5 waktu di Mina. Habis sholat subuh zikir menjelang syuruk atau syuruk. Kemudian mereka berangkat ke mana? Ke Arafah. Nah, sebagian jamaah haji Indonesia terutama yang reguler itu karena kondisi banyak orang tua, perlu banyak fasilitas ya untuk mencapai Arafah. Kebanyakan mereka langsung dibawa mana? Ke Arafah. Karena takut tidak mencapai Arafah. Karena Al-Hajju Arafah. Rukun haji itu utamanya Arafah. Nah, di Arafah itu mereka wukuf dari mulai zuhur, nanti salat zuhur, asar jamak, kemudian khutbah, kemudian mereka berzikir, berdoa sampai matahari tenggelam. Baru nanti mereka meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Jadi
Itulah cara Allah mengajarkan kepada umat ini, dan seluruh para nabi berangkat ke sana. Seluruh para nabi itu ke Arafah. Maka di Arafah itu nanti Bapak Ibu akan ketemu tempat pertemuan Adam dan Hawa. Ya. Nah, di bukit apa namanya? Bukit apa? Hah? Bukit apa? Tahu? Orang jemaah biasanya kalau ada Arafah itu pada naik ke itu. Bukit Rahmah. Mereka bilang Bukit Rahmah. Nah, di situ pertemuan Adam dan Hawa. Makanya umat Islam mengikuti jejak para nabi dan ditutup oleh Muhammad SAW. Makanya katakan khudhu anni manasikakum. Ambillah kalian dariku cara bagaimana manasik umrah dan haji itu. Makanya 9 Dzulhijjah para jemaah haji berada di Arafah. Kita yang di luar Arafah disunahkan untuk puasa Arafah. Insyaallah akan jatuh hari Selasa. Makanya jangan lupa ajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, kawan kita, tetangga kita, supaya puasa Arafah, karena nilainya kata Nabi mengampunkan dosamu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Arafah. Maka inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam dalam rangka untuk mengampunkan dosa-dosa. Coba antum lihat tadi bacaan imam pada surat Al-Furqan, ya. Bagaimana ketika manusia itu lumuran dosa, dosa terbesar manusia itu ada 3. Hak Allah itu dilanggar dengan syirik, ya, nyembah keris, nyembah Nyi Kidul, nyembah jin, nyembah malaikat, nyembah setan, ya, nyembah fulus, nyembah kekuasaan. Bodohnya orang musyrik itu, karena seluruh alam semesta ini diperuntukkan untuk manusia, untuk kita. Nah, kok kamu sembah? Semuanya di alam dunia ini untuk manusia. Mereka berkhidmat kepada kamu, wahai manusia. Kok kamu sembah? Bahlul. Makanya Allah sebutkan bahlul pada ayat ke-64, 65 surat Az-Zumar. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Wa laqad uhiya ilayka wa ila ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Baca 6465 surat Az-Zumar. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kamu menyuruhku untuk menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Bodoh Allah sebutkan. Kenapa? Seluruh makhluk ini diperuntukkan untuk manusia. Kok bodohnya manusia menyembah kepada makhluk selain Allah? Dan jangan lupa, selain Allah makhluk semuanya. Yang khalik siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak kita semua. Kalau enggak kamu bodoh kata Allah. Terus sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. kalau kamu syirik kepada Allah, seluruh amalmu batal. Salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, perjuanganmu, semuanya batal kalau kamu syirik kepada Allah. Sekali aja. Makanya tidak boleh sujud kepada makhluk, sujud hanya kepada Allah. Ya, tidak boleh rukuk kepada manusia, rukuk hanya kepada Allah. Warka'u ma'ar-raki'in. Makanya tidak ada ibadah pada umat lain seperti umat Islam. Apa Pak? Rukuk dan sujud. Makanya orang yang suka rukuk dan sujud, insya Allah dia jauh dari perasaan sombong. Tapi lihat orang sombong kayak Donald Trump gitu ya. Sombongnya luar biasa. Dia tuh tanya apa? Karena dia gak pernah rokok, gak pernah sujud. Jadilah orang sombong seperti itu. Tapi orang yang suka rokok dan sujud, insya Allah dijauhkan dari sikap sombong.
akan tunduk hanya kepada Allah. Maka jangan kita jadi orang bodoh, nyembah kuburan, ya, nyembah keris, nyembah cincin, nyembah apa gitu. Jangan jadi orang bodoh, batal semua amal. Itu Allah menyebutkan begitu. Jangan pernah terlibat dengan kemusyrikan, karena itu membahayakan posisi kita nanti di hadapan Allah SWT. Ini dosa besar manusia bertakwa, syirik kepada Allah. Dan apa yang biasa dituhankan manusia? Paling banyak kata Allah, manusia menuhankan hawa nafsunya. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 23. Al-Ahqaf ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu al-ilm. Ya. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Abu Jahal, Abu Jahal, ya, karena dia menuhankan hawa nafsunya. Ya. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 23. Al-Jathiyah, maaf, Al-Jathiyah ayat 23. Al-Jathiyah ayat 23. Ya, jangan kita menuhankan hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Perut dan di bawah perut. Yang dijual makan sama awet-awet. Untuk bilang balik, ya, kekuasaan semua itu yang dia cari cuma apa? Kekuasaan apa? Perut dan bawah. Makanya banyak orang-orang yang para penguasa sepanjang sejarah ketika mau meninggal biasanya mereka menyesal. Coba dulu saya jadi tukang cuci aja. Coba dulu saya jadi apa namanya, orang-orang jadi kayu, ya, nggak megang kepemimpinan kedudukan jabatan itu. Misalnya kan nanti kalau mau meninggal. Silakan dibaca Al-Jathiyah ayat 23. Tahukah kamu Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Allah telah menguji pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Makanya kenapa kok orang sholat subuhnya nggak seperti sholat Jumat? Kenapa? Nanti saya lihat sholat Jumat subuhnya ini separuh masjid. Kalau Jumatan penuh sampai luar sana. Kenapa? Hawa nafsu. Jumatan bisa tidak datang penuh. Tapi kenapa subuh tidak bisa sebanyak Jumatan? Kenapa? Hawa nafsu. Lebih nikmat tidurnya dia daripada ke masjid. Itu gambaran bagaimana pengaruh hawa nafsu itu. Makanya kata Nabi, orang yang ketika azan subuh tidak bangun, ya, dia sedang dikencingin oleh setan. Alhamdulillah dari. Makanya seluruh rumah kita subuh harus sudah bangun. Ya. Kembali kepada tema kita, pelanggaran manusia kepada Allah adalah pertama apa? Syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Membunuh manusia. Ya, coba betapa jahatnya Yahudi Zionis itu kan. Ya. Kemarin para aktivis kemanusiaan ingin menembus Gaza di perairan internasional, malah diintersep sama tentara-tentara ini Yahudi. Siksa di bangkainya. Soalnya hari ini yang dari saya 9 orang datang nanti sore sampai Jakarta. Nah, ini betapa kejamnya Yahudi. Karena apa salahnya mereka? Mau menyampaikan bantuan kepada warga Gaza. Ya, berarti lain. Begitulah Yahudi. Mereka itu oleh Allah dilaknat. Coba lihat surat Al-Maidah ayat 78-79. Ya. Yu'ina alladziina kafaru min bani Israil al-lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang yang kufur dari Bani Israel telah dilaknat oleh Allah.
melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sungguh itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka lakukan. Jangankan orang biasa, nabinya jadi dibunuh sama mereka. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh Yahudi. Kecum Yahudi. Dan rusak semua tatanan manusia di belakangnya Yahudi. Ustaz Al-Maidah 82 itu. Jangan lupa itu. La tajidanna asyaddan nasi adawat lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Pasti akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Pasti akan engkau dapati pula orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Hal itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Jadi tidak ada antum menemukan kerusakan di muka bumi ini kecuali di belakangnya siapa? Termasuk Indonesia. Ya. Kapan Yahudi masuk Indonesia? 1602 bersama dengan datangnya VOC, ya, ke Batavia. Ya. Dari situ rombongan Yahudi ada. Kemudian mereka menyebarkan, makanya untuk melihat situs-situs Yahudi itu ada di Jakarta, di Pekalongan, di Surabaya, di Medan, di mana-mana. Jejak Yahudi itu, sinagog-sinagog. Dan antum tahu dari mana kendali Yahudi di Indonesia? Dari mana? Data dari Belanda yang ditemukan oleh kawan kami peneliti. Pusat gerakan Yahudi itu ada di Pondok Gede sini. Makanya orang Pondok Gede yang tua-tua itu tahu di sini rumah Yahudi, rumah setan gitu ya. Kalau antum pergi ke mall Pondok Gede, ya, itu ada Ramayana. Di situ dulu pusatnya gerakan Yahudi Indonesia itu. Ramayana itu. Di bawah itu masih ada kuburan orang Yahudi. Jangan lupa, wilayah kita ini menjadi pusat gerakan Yahudi. Dia polanya dua, mengembangkan pemurtadan di Kampung Sawah itu, sama PKI yang ada di mana? Lubang Buaya. Dia tengah-tengah situ ya. Itu Yahudi caranya. Dia nggak ngajak orang Yahudi enggak, tapi dia rusak umat ini lewat pemurtadan dan lewat komunisme itu. PKI itu gerakan Yahudi. Karena Yahudi itu komunitas, dia nggak mau orang lain. Tapi ada orang Jawa sekolah di Israel, namanya Benyamin Ketang, masuk Yahudi coba. Orang dari Jember itu. Dan dia menggerakkan gerakan Yahudi Indonesia, namanya AIPAC Indonesia. AIPAC ini gerakan Yahudi di Amerika, Pak. Ya, Israeli American Committee namanya. Itu lobby-lobby Yahudi di Amerika dibuka di Indonesia sama si Ketang itu. Ya. Orang Jawa masa Yahudi Jawa ya. Makanya sepanjang Indonesia itu dijajah di Belanda itu ada namanya apa namanya? Belanda besek, Belanda hitam. Di kaki tangannya Belanda. Itu yang merusak negeri kita. Sekarang ini tidak sedikit kaki tangan kafir keluar yang merusak umat Islam di Indonesia. Oleh orang kita sendiri coba. Namanya kaum liberal itu. Dibayar oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Mereka Islamophobia, anti-Islam. Makanya sadar itu. Kembali kepada posisi manusia itu yang paling banyak dosanya itu, paling besar syirik. Kedua apa? Membunuh manusia. Yang ketiga apa? Berzina. Merusak dirinya sendiri. Orang berzina itu dia rusak dirinya sendiri. Ya, ngapain berzina? Nikah. Mau 2 mau 3, jangan berzina lah. Kamu berzina, kamu merusak dirimu sendiri. Kamu merusak rumah tanggamu, merusak keluargamu, merusak DNA-mu. 3 Allah surga. Pusat kejahatan manusia.
Walladzina la yad'una Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa azab. Pelaku-pelaku ini kalau dia enggak bertobat, maka akan menghadapi hukuman berat dari sisi Allah. Kecuali kalau dia bertobat, beriman, beramal saleh. Walaupun karena tidak selesai. Ya. Makanya saya sekalian, Allah sebutkan di akhir, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum." Nilaimu di sisi Allah bukan tampilanmu, bukan kekayaanmu, bukan kekuasaanmu, tetapi sebesar apa ibadahmu kepada Allah. Ya, sebesar apa doa-doamu kepada Allah. Karena hakikat ibadah itu cuma dua. Doa ibadah dan doa masalah. Doa dalam bentuk ibadah-ibadah, sholat, puasa dan sebagainya, masuk haji, dan doa dalam bentuk permintaan-permintaan kita. Makanya minta sama Allah. Ya, barakallahu. Nah, 10 Dzulhijjah ini adalah puncak amal soleh bagi orang beriman. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 akhir Ramadan masih kalah dengan 10 Dzulhijjah. Kecuali sebelum Ramadan itu kelebihannya ada malam Lailatul Qadar. Nah, itu tidak tersaingi itu. Tapi di luar itu 10 Dzulhijjah lebih utama. Karena Allah sebutkan di ayatnya. Surat apa? Al-Fajr ayat yang kedua. Wal Fajr wa layalin 'ashr. Allah tekankan itu. Ya. Surat apa? Al-Fajr ayat yang kedua. Demi malam yang 10. Demi yang Pertama wal fajri, demi waktu fajar. Ini subuhnya. Kan subuh ini karena subuh ini pertemuan antara malaikat malam dan malaikat siang yang menjaga kita. Ya. Terus demi waktu fajar, demi malam yang 10. demi itu kalau Allah bersumpah pasti nilainya besar. Cita Allah tak nilainya besar. Itu fajar dan apa? 10 Dzulhijjah. Makanya jangan ada waktu siang sia-sia. Kita sekarang sudah di tanggal 7 Dzulhijjah. Insyaallah semuanya puasa Senin, Selasa, ya. Bawa itu keluarga kita untuk melaksanakan amalan itu. Banyak sedekah. Kalau bisa hari ini, besok sampai Selasa khatam Quran 3 hari. Ya, kalau kita bisa khatam Quran 3 hari, itu tandanya iman kita itu sudah mencapai puncak. Ya. Tidak mudah orang bisa khatam Quran 3 hari. Tapi kalau kita mencapai itu, tandanya Allah mudahkan kita mencapai puncak iman. Maka hanya saja kemudian Ibnu Rajab dalam kitab Bughyatul Insan mengingatkan orang mukmin itu harus cerdas, memperhatikan 3 hal. Pertama, memperhatikan keutamaan tempat. Ya. Tempat di dunia ini apa terbaik? Masjid. Afdal biqal ardi masjid. Kata Nabi, tempat terbaik di dunia apa? Masjid. Jangan lupa banyak ke masjid. Salat 5 waktu di masjid. Ya. Pulang safar, masuk masjid. Ada apa-apa, masuk masjid. Punya hajat, masuk masjid. Jangan jauh dari masjid. Dan apa masjid yang terbaik? Mana masjid terbaik? 3. Pertama, Masjid Haram Mekah. Makanya seluruh dunia berebut untuk datang ke sana. Kenapa? Karena keutamaan Masjid Haram. Sekali sholat di Masjid Haram Mekah, nilainya berapa? 100.000 kali di tempat kita. Coba antum sholat di sini 100.000 kali. Kita kira-kira butuh berapa lama? Berbulan-bulan itu, Pak. Ya, bisa jadi bertahun-tahun. 100.000 kali. Ya. Hanya sekali di sana. Makanya orang berebut ke sana karena keutamaan tempat itu. Kemudian Masjid An-Nabawi di Madinah nilainya 1000 kali dibanding masjid kita. Kemudian di Masjid Al-Aqsa 500 kali,
ibadah tempat kita. Ya, dan untuk mencari Masjid Aqsa juga tidak mudah karena dikuasai sama Yahudi. Ya, saya pergi ke sana mencapai Masjid Aqsa berat karena melalui checkpoint yang dibuat sama Yahudi. Jadi sekalian itu 3 masjid yang utama. Bagi mereka yang belum mampu mencapai 3 masjid, ada masjid-masjid sekitar kita. Makanya jangan jauh dari masjid. Dan bawa anak-anak kita itu, yang anak laki-laki itu selalu ke masjid. Ya, anak kita, cucu kita bawa ke masjid supaya dia apa? Cinta dengan masjid. Kemana saja ke masjid. Karena dia terbiasa. Ketika nanti sekolah, ketika kuliah, ketika kerja, dengan adzan ke masjid. Karena antum lihat kan, pada saat kita dalam perjalanan safar, ya pas dengar adzan, kita di jalan tol nggak bisa berhenti. Lihat orang sholat berjamaah, ya Allah nikmat amat. Tapi kita nggak bisa mencapai karena kita sedang perjalanan. Ya. Subhanallah. Makanya kata Nabi, wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Allah jadikan ketenangan jiwaku dalam sholat. Nah, ini ada orang dengar azan bilang, ya azan lagi. Kayak berat sekali mau sholat. Ya. Kita jangan seperti itu. Justru harus apa? Memenuhi panggilan Allah. Sebagaimana jamaah haji itu, mereka memenuhi panggilan Allah. Wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka. Allah perintahkan Nabi untuk menyuarakan supaya berangkat haji. Datanglah jamaah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu jamaah haji itu memenuhi panggilan Allah. Ya Allah, kami datang dari jauh memenuhi panggilan. Engkaulah yang maha suci, engkaulah yang apa? Berhak untuk disembah, yang lainnya tidak ada yang berhak disembah. Deklarasi tauhid itu. Ya, talbiyah itu Pak, deklarasi tauhid anti syirik. Beda sama Syiah. Syiah kalau berangkat sana Pak, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Lah panggil Husain dia. Bukan panggil Allah. Rusak Syiah itu. Ya. Bayangkan hak Allah dialihkan kepada manusia. Alhamdulillah min dzalik. Wa'alaikumussalam. Jadi kembali mengingatkan tentang keutamaan apa? 10 Dzulhijjah, maka gunakan kesempatan ini maksimal untuk beramal saleh. Ya, jauhkan dari dosa-dosa, sibukkan kita dengan kebaikan-kebaikan, terutama dengan Al-Quran. Ya. Wa'alaikumussalam. Nanti Bapak Ibu kalau pulang kembali kepada Allah, itu bawa apa? Kita pulang bawa apa? Kata Nabi 3, amal, harta, dan keluarga. Ya, amal akan mendampingi sampai kuburan, keluarga pulang, harta dibagikan. Ya. Jadi yang mendampingi kita siapa? Amal kita itu. Nah, 10 Dzulhijjah ini menekankan pada amal itu, amal soleh itu, supaya jadi bekal kita. Karena ini hari yang paling utama dalam hidup umat Islam. Makanya jangan disepelekan, jangan diabaikan. Bekal kita menghadap Allah SWT. Catatan kita ini harus banyak. Amma man thaqulat mawazinuhu bahwa fi 'isyatir radiyah. Kalau catatanmu banyak, kamu aman hidup. Ya, bukan ridha oleh Allah. Maka kata Ibnu Rajab, perhatikan keutamaan tempat. Ya, kamu sholat di rumahmu dapat 1 nilainya, kamu sholat di masjid dapat 27. Banyak kan masjid? Banyak kan masjid. Yang kedua, perhatikan keutamaan waktu, seperti 10 Dzulhijjah, seperti Ramadan, ya, seperti keutamaan waktu malam. Itu perhatikan masalah keutamaan waktu. Memang Rasulullah ditemukan oleh para sahabat, kana ahsanan nas wa kana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu nampak nilai kebaikan itu pada bulan Ramadan. Makanya kita di Ramadan berubah semua kan.
Tapi sekalian, Ramadan ini pembekalan dari Allah untuk orang beriman. Nanti ukurannya Syawal. Bagaimana dia amalnya di bulan Syawal? Kalau amalnya meningkat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tanda amal Ramadannya diterima sama Allah. Karena Syawal itu artinya naik. Makanya di Arab Jahiliyah dulu, bulan Syawal itu nggak boleh nikah. Yang nikah hanya onta di bulan Syawal. Itu Jahiliyah dulu. Oleh Nabi dibatalkan itu. Nabi praktekkan, Nabi menikah Aisyah radhiyallahu pada bulan Syawal, awal Dzulhijjah. Awal apa namanya? Bulan Hijriyah. Pertama Hijriyah, bulan Syawal Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu. Kemudian tahun keempat Nabi menikahi Ummu Salamah di bulan Syawal. Nah, kalau mau nikah bulan Syawal, utama itu. Ya. Mau nikah berdirinya sendiri, mau nikah namanya, bagus di bulan Syawal. Di Syawal itu ukuran daripada nilai amalan orang pada waktu Ramadan. Masuk Dzulqa'dah, nah ini sudah bulan haram. Makanya Dzulqa'dah sudah lewat. Apa yang kita pada Dzulqa'dah? Makanya Dzulqa'dah itu adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan. Sulh Al-Hudaybiyah. Rasulullah mengevaluasi dari perjalanan dakwah di Mekah 13 tahun, perjalanan dakwah di Madinah, terjadi perang Badar tahun kedua, terjadi perang Uhud tahun ketiga, terjadi perang Ahzab tahun kelima. Kemudian Nabi mengevaluasi, bilang sama Hudzaifah, coba kamu hitung berapa jumlah umat Islam. Setelah dihitung sama Hudzaifah, jadi pentingnya statistik, maka Dr. Hudzaifah menyampaikan 1.500 ya Rasulullah. Sampai tahun ke-6 Hijriah hanya 1.500 orang Islam. Maka Nabi mengevaluasi dan berubah taktik. Maka dibuatlah perjanjian Sulh Al-Hudaybiyah, perjanjian damai. Udah gak ada perang. Dan Dzulqa'dah 6 Hijriah itu terjadi perjanjian, dan Nabi dikerahkan dakwah dalam 2 tahun. Jumlah umat Islam mencapai 10.000. Berarti mana lebih efektif, perang atau dakwah? Dakwah jauh lebih hebat. Hanya dalam 2 tahun dari 1.500 mencapai 10.000. 10.000 lah dibawa oleh Nabi ke Mekah. Malam hari disuruh menyalakan obor semuanya. Penduduk Mekah melihat, waduh, jumlah pengikut Muhammad tidak mungkin dikalahkan. Hanya mereka lempar adu putih, tidak damai. Terjadilah Fathu Mekah. Itulah yang kemudian menjadi contoh buat Jayakarta. Apa itu? Jakarta. Jakarta itu mengikuti apa? Penaklukan kota Mekah itu. Fathu Mekah itu. Turunlah surat An-Nasr. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dibaca? Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, surat ini sekaligus pemberitahuan dari Allah kalau umurnya Nabi Muhammad sudah pendek. Beliau menyelesaikan tugasnya setelah Fathu Mekah itu, mungkin nanti perang Tabuk sampai kemudian Nabi Hajjatul Wada. 4 bulan berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai tugas menyampaikan dakwah. Makanya di surat Al-Maidah ayat 3, itulah deklarasi tentang sempurnanya Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Al-Maidah ayat 3 itu terjadi pada waktu Hajjatul Wada. Kata orang Yahudi, kalau ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, maka
kami akan mengadakan pesta setiap tahun memperingati ayat itu. Dan itu disebutkan oleh Yahudi kepada Umar Khattab. Jangan baca. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercetik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharapkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan lupa, atas dasar ayat ini, nikmat apa yang terbesar buat manusia? Hah? Bukan istri, bukan anak, bukan fulus. Apa? Nikmat Islam. Nikmat Islam itu nikmat terbesar buat kita. Kenapa? Tidak ada jalan menuju keselamatan, tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali dengan Islam. Betapa ruginya mereka yang tidak sama. Maka itulah kita dakwakan, kita suarakan kemana-mana. Ya. Dan dakwah ini tidak bisa dihentikan oleh senjata Amerika, oleh senjata Rusia, oleh apapun. Karena disasar adalah kalbu dan pikiran. Tahun 70-an di Jepang itu hanya ada satu masjid, namanya Masjid di Kobe. Sekarang ini sudah ratusan masjid di Jepang itu. Di Amerika, perkembangan Islam menurut Profesor Will Hartman, mantan duta besar Jerman yang masuk Islam. Dia mengatakan, saya perkirakan ke depan Islam terpesat akan terjadi di Amerika. Kenapa? Karena yang masuk Islam di Amerika banyak orang-orang pintar, profesor, doktor. Bahkan di NASA itu 40% ilmuannya Muslim. Di Pentagon itu ada 10.000 itu, mungkin 10.000 lebih itu pasukan yang masuk Islam antara Amerika. Di penjara-penjara luar biasa gerakan dakwah di sana. Kita 4.500 Masjid Islamic Center berkembang di Amerika, terutama setelah terjadi peristiwa WTC. Justru orang yang tahu apa itu Islam. Dan yang paling hebat adalah Indonesia, dakwahnya tanpa perang. Dulu Palembang itu kerajaan apa itu? Kerajaan apa itu? Hindu. Masuk Islam semua itu. Sekarang kuat sekali kan Islam di mana? Di Jawa ini dulu apa itu? Hindu dan sebagainya. Ya. Islam masuk tanpa perang. Berubah semua dia. Lewat apa itu? Lewat dakwah. Maka di seluruh dunia dakwah Indonesia terkenal. Dakwah dengan damai. Luar biasa. Makanya jangan berhenti berdakwah. Tidak boleh ada hari tanpa dakwah. Sampaikan terus. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Nah, kembali sekalian, karena kita berada di 10 Dzulhijjah ini harus maksimal. Nabi menyebutkan sebagaimana dalam kitab Aqidah Ahlussunnah Jamaah ini tentang syu'abul iman, ya, cabang-cabang keimanan. Coba dilihat surat Yunus ayat 9 dan 10. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Karena keimanannya, berarti kan mereka berada di dalam surga yang penuh kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Tuhan kami. Penghormatan mereka di dalamnya adalah ucapan salam, dan doa penutup mereka adalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Apa yang menentukan hidup ini, Pak? Iman. Imanmu itulah yang akan menggerakkan kamu menjadi hamba Allah, melaksanakan perintah Allah sampai kamu nanti masuk surga. Iman ini, Pak, kalau bahasa para ulama itu dinamo penggerak. Semakin kuat iman seseorang, semakin dayanya luar biasa dia akan beramal. Makanya orang itu tergantung apa? Tergantung imannya. Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Wa fi riwayat bid'un wa sab'una syu'bah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Iman ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama mengucapkan apa? Makanya kalau orang beragama Islam dia bersyahadat. Ya. Wadnaha imatatul adha. Yang paling rendah dalam amalan iman itu menyingkirkan duri dari jalanan dan mengganggu umat ini kan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu bagian daripada keimanan. Dan itu ajaran seluruh para nabi. Makanya orang kalau sudah hilang rasa malu, maka sudah tidak ada arti lagi hidup orang itu. Ya, malu itu bagian dari iman, tanda keimanan seorang. Makanya ada seorang kiai, dia lagi di jalan mau dakwah, di tengah jalan datang pelacur nawarin diri, ya, suruh naik sama dia, ya, dia nggak tahu nih kalau kiai, ditawarin dirinya, ya, terus ngomong, kamu dari mana, cerita macam-macam, ternyata sama kiai ini bukan diajak ke hotel, tapi diajak ke pengajian. Ya, di sana nggak pakai jilbab dia, namanya pelacur. Dia sambut sama ibu-ibu, dikiranya keluarga kiai. Kalau kiai, tolong carikan jilbab, pinjam atau kasih dia di jilbab, kasih jilbab. Tak mau malu dia, ya tak mau malu dia. Tapi kiai ini menghormati terus, ya. Sampai nangis tuh dalam cerita. Akhirnya dia tobat kepada Allah. Karena apa? Kalau orang jadi pelajar kan hilang rasa malu. Nah, di situ dikembalikan rasa malunya itu. Ya, subhanallah. Cerita menarik itu. Menyelamatkan seorang pelajar. Pada penjelasan Ibnu Hibban yang dinukil oleh siapa namanya? Ibnu Hajar dan kitab Fathul Bari, di sini dirinci apa saja cabang iman itu. Ya, ringkasnya karena waktu sudah dekat, ada 24 cabang tentang amalan kalbu. Ya, saya bacakan aja supaya bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Yang pertama, iman kepada Allah. Ya, secara menyeluruh. Kemudian tidak ada sedikit pun yang menyerupai Allah. Ya. Iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada para nabi, iman kepada rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah. Nah, kita ada 24.000 nabi, ada 313 rasul, ditutup semuanya dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Al-Quran sebagai apa? Ringkasan dari seluruh ajaran para nabi dan rasul itu. Kemudian iman kepada apa? Takdir baik dan buruk. Kemudian yang keenam, iman kepada hari akhirat. Itu rukun iman dia. Menjadi ciri ahli sunnah wal jamaah. Beda dengan Syiah. Syiah rukun imannya 5, Mu'tazilah juga 5. Nyimpang semua. Ya. Makanya ikutilah ahli sunnah, jangan ikuti Syiah, jangan ikuti Mu'tazilah. Ya, semalam saya baca penjelasan ulama dari Irak. Syiah sama dengan Mu'tazilah mengingkari melihat Allah di dunia sampai di akhirat. Mereka mengingkari. Ya, kalau orang sufi yang menyimpang, mereka meyakini bisa melihat Allah di dunia sampai di akhirat. Nah, saya pernah ketemu dengan rombongan sufi kayak begini.
mengatakan pimpinannya itu, saya alhamdulillah bisa melihat Allah di depan Ka'bah. Langsung saya reaksi, siapa kamu bisa lihat Allah di depan Ka'bah? Oh, Nabi Musa aja tidak lihat, nggak mampu melihat. Nah, itu bohongnya orang-orang itu kan. Nah, ahli sunnah meyakini Allah tidak terlihat di dunia, tapi akan terlihat di mana? Nanti di akhirat. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Untuk wajah orang-orang yang beriman nanti di akhirat itu wajahnya cerah dan mereka bahagia ketika melihat Tuhannya. Ya, itu Al-Quran surat apa? Al-Qiyamah. Jadi memang ahli sunnah ini mengikuti ajaran Nabi dan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, jadi aman. Ya, Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-hilal wa la tudhamun. Ya, kama tarawna al-hilal yaumil badr wa la tudhamun. Kalian akan melihat Tuhan kalian di surga nanti seperti kalian melihat bulan pada saat purnama, tidak ada yang membimbing. Nah, indah sekali. Ya. Jadi sekali itu yang keenam. Yang ketujuh adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang kedelapan, cinta dan benci karena Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hujr ayat yang ketujuh. Kemudian kesembilan, mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengagungkan, menghormatinya, mengagungkan ajarannya, ikuti apa petua-petuanya. Yang ke-10, ikhlas kepada Allah, meninggalkan riya dan kemunafikan. Taubat yang ke-11, yang ke-12 itu rasa takut, yang ke-13 rasa harap, yang ke-14 rasa syukur, yang ke-15 ya, setia dengan ajaran Allah SWT, yang ke-16 sabar, yang ke-18 dan yang ke-17 ridha atas ketetapan Allah, yang ke-18 tawakal. Tawakal itu usaha maksimal kemudian pasrah kepada Allah. Kemudian yang ke-19 rahmat, yang meraih rahmat Allah. Yang ke-20 tawadhu, dan orang tawadhu itu tandanya apa? Banyak rukuk dan sujud. Ya, begitu ahli tafsir menerangkan tentang bagaimana kriteria atau perilaku orang beriman itu, dia akan banyak rukuk dan sujud. Dan itu berarti adanya apa? Tawadhu, dengan apa? Menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil. Ya, dalam urusan manusia. Kemudian meninggalkan takabur dan ujub, bangga diri, meninggalkan rasa dengki. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dendam. Itu semua merusak diri orang itu. Dan yang keempat, marah, jauh dari marah. Itulah 24 amalan kalbu dari penjelasan Ibnu Hibban tentang cabang-cabang keimanan. Kemudian ada 7 terkait dengan lisan. 7 terkait dengan lisan. Ya, apa saja itu? Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang kedua, membaca Quran. Yang ketiga, mendalami ilmu seperti ini kan, mencari ilmu. Kemudian yang keempat, atau mengajarkan ilmu seperti ceramah, kajian ya. Kemudian mengajarkan orang kebaikan, nasihat dan sebagainya. Yang kelima, doa. Yang keenam, zikir, termasuk istighfar dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah menghindari ucapan yang sia-sia. Nah, itu 7 amalan lisan. Kemudian ada 38 amalan anggota tubuh. Ya. Seperti apa? Bersuci, mandi atau wudu untuk menghindari najis besar ataupun najis kecil. Kemudian sholat wajib maupun sunnah. Kemudian zakat, ya wajib maupun infak yang sunnah. Kemudian membebaskan budak kalau ada perbudakan. Kemudian berderma, kedermawanan, puasa baik yang wajib maupun sunnah, haji atau umrah. Kemudian umrah itu sendiri terpisah dari haji. Kemudian tawaf, i'tikaf yang ke-10, mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Kemudian berhijrah membawa agama. Kemudian memenuhi nadar. Ya. Kemudian berhati-hati terhadap sumpah.
kemudian melaksanakan kafarat, kemudian menikah, kemudian menunaikan hak keluarga, memberikan nafkah dan sebagainya, bakti kepada orang tua itu ke-18, mendidik anak yang ke-19, silaturahmi yang ke-20, ya, kemudian taat kepada pemimpin ke-21, kemudian menegakkan keadilan bagi yang berkuasa, kemudian mengikuti jamaah 5 waktu dan jamaah umat, kemudian taat kepada apa yang menjadi tanggungan kita, kemudian 25 memperbaiki manusia, yang 26 itu bekerja sama dalam kebaikan, yang 27 menegakkan hukum pidana, yang 28 jihad fisabilillah, yang 29 menunaikan amanat, ya. Kemudian yang ke-30 memenuhi hutang, untuk kalau ada hutang melaksanakan, selesaikan hutang. Kemudian menghormati tetangga 31, kemudian baik di dalam bermuamalah 32, kemudian mencari harta dengan cara halal ke-33, membalas salam ke-34, kemudian tadi dia bersin, kalau dia nggak ngucapin, kita nggak ngucapin alhamdulillah, nggak ngucapin alhamdulillah. Kalau bersin dia bilang alhamdulillah, maka kita jawab ya alhamdulillah. Itu masuk kategori apa amalan yang apa 36, 36 tidak mengganggu orang, 37 menjauhi yang sia-sia, dan ke-38 membersihkan apa duri segala hal yang dapat mengganggu jalan orang. Itulah 38 amalan anggota tubuh. Jadi semuanya 69. 24 terkait dengan amalan kalbu, 7 terkait dengan amalan lisan, dan 38 terkait dengan apa? Amalan perbuatan. Dengan demikian, maka bila kita laksanakan ini, maka cabang keimanan itu menjadi seperti pohon yang rindang, karena amalnya apa? Sudah memenuhi seluruhnya. Ya, saya kira itu kajian kita pagi hari ini. Semoga sisa waktu